Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ya inilah guys, kita mencapai lahan Pak Andi. Mau menanya mana perawatan sawit Pak Andi bisa subur gini. Begini apa saudaraku, ini sejujurnya ini lahan ini memang tidak luas. Saya hanya mengelolakan dalam 4 hektar. Tapi alhamdulillah ya, sebanyak bibit yang saya belikan kemarin, cuma bibit ini yang paling unggul. Dan ini bibit ini saya dapatkan yaitu dari Malaysia, Sarawak, perbatasan dengan Kalimantan Barat. Ini saya dapatkan satu bibitnya itu harganya Rp450.000. Alhamdulillah ini baru umur 6 bulan hasilnya sudah menghijau seperti ini guys. Kalau nggak percaya ayo coba lihat sampai ke sana itu guys. Ayo. Seperti ini. Nah ini loh. Jadi seperti ini Pak. Tanya Pak. Ini luar biasa suburnya menghijau kan. Inilah guys hasil tanaman Pak Andi, sangat menghijaukan. Boleh tanya, ini pupuknya apa aja Pak? Kalau pupuk, kalau mengenai masalah pupuk ini tahap awal yang itu tidak kemana-mana. 4 bulan yang lalu itu tetap kita menggunakan pertama pupuk dolomit. Itu yang kedua, yang tahap keduanya kita sudah menggunakan pupuk mutiara. Kemudian baru pupuk borat. Udah pupuk borat baru kita NPK. Jadi baru ada pupuk yang paling mahal. Itu setiap per pokoknya pupuk itu hanya 1 kantong. Itu dengan harganya, kalau harganya setiap satu pokok itu kita pupukkan, itu harganya dalam 180.000 per pokoknya, 180. Jadi alhamdulillah jangka waktu yang sekian dini sudah bibit ini sudah menghijau. Jadi ini saya jamin insya Allah ini sudah diguranti sama pihak perkebunan sawit yang di Malaysia Sarawak. Ini sudah dijamin dalam jangka waktu 3 tahun ini sudah akan membuahkan hasil. Dan dia sudah mulai masa pembuahan. Nah, daripada masa pembuahan tersebut ini digaranti daripada perusahaan yang sendirian berhak di Malaysia itu untuk khusus benih bibit sawit. Sejujurnya memang harganya memang mahal, 450. Tetapi memberikan jaminan kepada petani sawit ya, untuk masa yang akan datang itu jangkanya tidak lama, pembuahannya pun mantap dan bobot buahnya tidak sama dengan yang seperti yang bibit-bibit sawit lainnya. Nah, kalau tidak percaya ayo kita perhatikan itu sana. Nah, seperti inilah luasnya. Nah, ini menunjukkan luar biasa. Ini guys. Jadi ada yang perlu dipertanyakan lagi, Pak? Ini mau dipertanyakan lagi, berapa bulan baru ditanam sawit ini Pak? Ini kita baru menanam kemarin, kalau terhitung dengan sekarang karena bibit sawitnya umur 4 bulan, dengan sekarang sudah terhitung 6 bulan. Jadi umur sawit sekarang ini sudah masuk 6 bulan. Jadi pertumbuhannya ini sudah sangat luar biasa sekali menghijau, tanpa stres dia, tidak ada yang namanya menguning. Dan yang seperti itu yang kita perhatikan ini bibit sawit yang ini semuanya serentak. Tapi sehingga daunnya ini bisa turun dia ke bawah. Seperti ini guys. Nah, jadi kalau kita mau merawat ke sawit ini, bibit sawit ini yang menjadi bibit unggul, memang harus seperti ini. Harus punya jaminan. Kalau kita nggak punya jaminan masa tanamnya, kemudian masa panennya, kemudian masa perawatan pertumbuhannya, ini saya rasa kita meragukan. Jadi banyak bibit sebenarnya itu ada 11 bibit
yang berjenisnya. Tapi yang pertama yang saya temui itu bibit yang beda, inilah bibit sawit Costa Rica, berasal dari Sarawak yang berbatasan dengan Malaysia. Memang Malaysia, Sarawak itu termasuk Malaysia. Jadi bibit ini memang dari Malaysia saya bawa. Jadi sangat luar biasa sekali hasilnya. Jadi saya selaku petani sawit ini saya merasa bangga dan jerih payah, dan hasil usaha dan cara kita bertani itu benar-benar punya planning. Sejujurnya saya tidak punya uang. Tidak punya uang, tapi uang saya inilah dia semuanya. Jadi uangnya gitu, itu Pak. enggak ada, tapi semua di sinilah. Habis saya habiskan lah di kelahan semuanya ke bibit sawit ini. Ini guys. Jadi kita lihatlah di samping itu kan kita tanam juga ubi, kita tanam sambil menunggu kan. Jadi lokasi lokasi kita ini berada di daerah Petai, di Kuantan Singgingi. Nah, ini lahan saya yang berada di daerah Petai. Alhamdulillah Allah itu memberikan rezeki yang luar biasa dan tidak ada putusnya, ya, sehingga kita ini bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Cuma satu kuncinya masa hidup kita itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau masa hidup kita, masa jaya kita, kemudian orang tua kita masih hidup, berbaktilah. Jadi apabila orang tua kita sudah tidak ada lagi, kita menjalani hidup ini ya alhamdulillah dengan aman, dengan nyaman, tanpa beban. Jadi itu saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mau hidup ini berhasil, mau hidup ini sukses, apabila orang tua kita sudah tidak ada, doa itulah yang akan kita alami kepada anak-anaknya. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk, Allah membukakan pintu hidayah, Allah membukakan peluang rezeki. Ya seperti ini hasilnya. Jadi itu amal ibadah itu cuma satu, berbaktilah kepada kedua orang tua selagi orang tua itu masih hidup. Kalau seandainya orang tua sudah tidak ada lagi dan keberkahan itu mengalir, keberkahan rezeki itu mengalir kepada anak-anaknya yang pingin berusaha, yang pingin sukses, yang pingin berhasil. Bukan dunia itu diletakkan di hati. Dunia itu ya. jangan letakkan di hati, saudara-saudaraku. Jadi dunia itu beradalah di genggaman kita ini. Peganglah duniamu di genggaman ini, di tanganmu, di telapak tanganmu. Kalau seandainya dunia engkau simpankan di hati, maka akhirat tidak pernah engkau dapatkan. Tetapi kalau akhirat engkau kejarkan, maka dunia engkau dapatkan. Inilah hasilnya, saudara-saudaraku. Jadi alhamdulillah berkah hidup ini, berkah kejujuran. Ayo. Jadi apa lagi Pak yang perlu dipertanyakan Pak? Gini Pak, ini saya mau menanya soal untuk jalan ini, mungkin belum ada kondisinya dibikin Pak ya. Ya, kita jalan sebenarnya sudah ada, jalan tetap ada, cuman kita seperti yang Bapak lihat itu. Coba Bapak lihat ini. Nah, itu yang seperti Bapak lihat kan, itu adalah kebun perusahaan. Jadi perusahaan itu dia kalau kita memiliki kebun pribadi, sebenarnya hasil daripada panen suatu saat nanti, hasil panen itu kita harus antarkan kepada mereka, dan kita tidak boleh menjual kemana-mana. Karena begini, karena ikatan jalinan hubungan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pihak komoditas pribadi itu beda. Jadi kalau apabila kita perkebunan sawit kita itu berada di dekat dengan lingkungan masyarakat, ya berarti kita harus ke peron. Nah, itu Pak ya. Kita harus ke peron. Tapi ini tidak beda Pak. Jadi kalau kita dekat dengan perusahaan, ya hasil panennya nanti ke depan, atau 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, itu tetap kita
antarkan kepada pihak perusahaan yang berbatasan dengan kita. Oh, Jadi gitu kita, Pak ya. iya, kita tidak bisa melangkah dari itu karena kita harus ikuti prosedur, sebab setiap akses pengeluaran buah itu kita tidak terlepas dari akses jalan mereka. Jadi kalau hasil panen itu tetap kita mengeluarkan buahnya itu tetap melewati jalan mereka. Dan apabila kita melangkahi atau menikung daripada jalan tersebut, maka kita sudah menjadi orang yang tidak baik, kemudian tidak mau bekerja sama dengan pihak perusahaan. Pada sementara perusahaan sudah memberi akses yang sangat bagus. Coba Bapak perhatikan, sangat bagus sekali. Nah, jadi seperti itu. Inilah guys perkebunannya Pak Andi. Jadi beginilah suasananya di perkebunan kita guys. Oke, hanya sampai di sini dulu ya. Kurang lebih dan mohon maaf. Beginilah suasana perkebunan sawit kita. Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Lama-lama pun jadi bukitnya. Cuman kalau masalah keuangan saya memang tidak punya uang. Jujur aja memang tidak punya uang. Tapi inilah uang saya semuanya. Jadi setiap uang saya itu semua saya habiskan di sini semuanya. Jadi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saudaraku ya pada hari ini sudah banyak memberikan pertanyaan, kemudian ada juga komentar-komentar dari netizen kan. Ya beginilah adanya saya, beginilah kenyataannya perkebunan sawit yang saya kelola, yang saya miliki. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu YouTuber. Oke. Inilah guys, kita udah berbincang-bincang dengan Pak Andi sedikit demi sedikit ya dari perkebunan lahannya. Kita sampai di sini aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.